Bismillah, al-afu Ustaz, izin bertanya. Sudah diizinkan? Oh sudah, saya jawab ini sudah. Dalam masalah menjual barang yang bukan miliknya. Ya, kan belum dibahas kan, tapi tidak apa-apa. Bagaimana dengan open PO, pre-order, yang masyhur saat ini? Di mana penjual mengaku sebagai reseller atau marketer. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah penjual open PO, barang yang dijual di toko online. Nanti jika sudah ada yang pesan, baru penjual pesan atau beli di Lazada, Shopee, Tokopedia, atau yang semisalnya. Apakah itu diperbolehkan? Sedangkan antara penjual dan pemilik barang tidak saling mengenal dan belum ada akad untuk mewakilkan penjualan atau menawarkan barang dagangan. Kalau semata-mata ini, dan sifatnya akad tidak boleh. Saya ulang lagi, kalau semata-mata dengan soal yang tergambar di sini dan sudah akad, maka tidak boleh. Termasuk menjual belikan barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak, kata Rasul. Kamu jangan menjual belikan barang yang belum kamu miliki, yang ada pada kamu. Tapi ini dirinci, gitu loh. Terkait dengan open PO ini dirinci. Yang pertama, kalau itu sifatnya adalah pesanan, belum akad, masih pesan. Kalau bahasanya adalah wa'dun, janji. Bukan akdun, akad. Semata-mata pesan. Pak, pesan ini, gitu. Hanya pesan. Akad belum. Dipahami ya? Maka diperbolehkan. Gitu udah kumpul akad, baru orang tadi beli, belanja di toko online tadi itu. Paham ya? Resikonya apa? Resikonya adalah sang pembeli punya hak untuk tidak meneruskan pesanan tadi. Karena belum akad. Cancel namanya ya. Meng-cancel pesanan tadi. Itu resikonya. Dan penjual boleh menjualnya kepada pembeli yang lain. Karena belum ada akad. Dipahami ya? Dipahami. Hanya seperti ini, harus betul-betul dipercaya ini. Pembelinya dipercaya. Bukan orang yang main-main. Karena banyak kejadian, cancel, akhirnya dia rugi besar. Nah gitu ya. Memang resiko. Kemudian penjual juga begitu. Juga dikenal lah orangnya, terpercaya gitu. Nggak ada masalah. Jadi baru barang ada dihubungi. Silakan pesanan sudah masuk. Nanti dia baru mengadakan akad di situ. Harga bisa estimasi, nggak ada masalah. Ini namanya wa'dun, diperbolehkan. Atau yang kedua, pihak yang membuka open PO tadi itu memberlakukan sistem salam. Nah, ini juga sudah kita bahas di buku ini. Makanya kalau udah hatam buku ini, misalnya sudah pintar antum misalnya ya. Dari bahas tentang sistem salam. Globalnya adalah sistem salam itu menyerahkan uang di muka. Jadi kan harga sudah jelas, harga sekian. Uang ditransfer terlebih dahulu. Untuk sebuah barang tertentu yang jelas. Barangnya apa, spesifikasinya apa, jumlahnya berapa, dan diserahkan kapan. Ya. Semuanya adalah maklum. Gitu. Sudah? Begitu sudah disepakati, dia beli barang kepada toko online. Baik, dapat diserahkan kepada konsumen tadi. Ketentuannya adalah ketika barang itu tidak sesuai dengan yang diminta konsumen punya hak untuk fasakh. Ima setuju, yang ada masalah, atau fasakh, dibatalkan akadnya. Maaf, sesuai dengan permintaan saya. Uang kembali. Barang silakan tarik. Dikarenakan nggak sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi pahami ya? Itu bisnis salam. Dua ini diperbolehkan. Kalau bukan ini, maka tidak boleh. Termasuk menjual belikan barang yang tidak dimiliki. Barakallahu fikum. Silakan dibaca kembali buku ini, pembahasan sistem salam.
Sudah saya terangkan di buku tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Si. Ini di pertanyaan ini. Lho. Cake sih. Di anunya mana ini? Oh, sih. Wallahu a'lam. Jika kita jual beli barang yang ada MLM-nya, multi level marketing seperti Tupperware misalnya, tapi kita tidak mengikuti sistem MLM-nya, kita langsung kulakan di distributor dengan harga yang lebih murah dari harga yang di katalog. Kemudian kita menjual kepada konsumen dengan harga sesuai bandrol dari katalog. Bolehkah yang demikian? Kita tidak mengikuti sistem MLM-nya, tapi kita kulakan barangnya langsung di distributor. Pertanyaan saya, realkah pertanyaan ini? Realkah pertanyaan ini? Artinya, ingat ini, barang yang ada MLM-nya. Realkah gambaran soal ini? Ya mbok yang takal sapa iki? Yang setahu saya, kalau barang itu sudah dikasih label MLM, masuk dalam jaringan MLM, dia tidak akan dijual di luar jaringan. Barang itu ketika sudah masuk dalam sistem MLM tidak akan dijual di luar jaringan. Anda tidak akan bisa membelinya tanpa jaringan. Ya bisa beli kepada yang nawarkan kepada Anda. Tapi kalau langsung ke distributornya nggak bakal bisa. Itu barang yang sudah dimasukkan dalam sistem MLM. Tetapi kalau barang ini dijual di luar sistem, paham ya? Ini barang Tupperware sama, tapi pemasarannya dua, pemasaran dalam sistem dan di luar sistem. Ya, kalau ada ini kenyataan, tanyakan kepada yang ahli ini. Kalau sistem kedua ini ada, barangnya sama, tapi dipasarkan di luar sistem. Yang ini boleh. Dan pasti akan dilayani langsung ke pusat, distributor pusatnya atau daerahnya, atau borong banyak, dijual di konsumen langsung dengan harga katalog. Gitu. Ya bakal dilayani Anda. Dan ini nggak ada masalah sebagaimana Anda pulang barang-barang yang lain. Tapi kalau Anda harus member dulu, nanti nggak boleh. Dikarenakan Anda tahun alal ismi wal udwan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Untuk pembahasan investasi, mudharabah dan yang lainnya belum saya tulis. Enggak tahu. Panjang pembahasannya itu. Belum berani menulis tentang masalah itu. Mestinya di buku yang ketiga mestinya itu. Fikih kontemporer ketiga tentang masalah mudharabah, saham, obligasi. Saya belum bisa. Mohon maaf. Semoga yang lain bisa mengkajinya dan menelurkan dalam sebuah tulisan, sebuah buku gitu. Dengan pembahasan yang jelas, rinci, dan mengangkat kasus aktual masa kini gitu. Kalau secara fikihnya gampang. Begitu dihadapkan pada masalah aktual, kepala saya agak sedikit pecah, jadi saya mundur ini, mohon maaf ini. Kasus aktual itu harus dikaji dulu gitu. Yang penting kalau semata-mata fikih gitu, gampang sih. Begitu masuk kepada kasus aktual masalah dunia saham, melantai di bursa efek, aduh, wah harus dikaji betul itu. Kalau enggak nanti dimakan sama mereka nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Semoga ada yang bisa ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tidak apa ya saya jawab di sini ya. Bukan berarti saya mau menjatuhkan sebuah produk atau sebuah sistem. Tapi ini pertanyaan dari antum. Sudah sempat tanyakan kepada saya, sempat dikirimkan panduan dari perusahaannya. Ya saya jawab dengan jabri sungguhnya. Gitu ya. Saya mohon kalau saya jawab dan nggak sesuai dengan perusahaan, jangan dimasukkan di IT lo ya. Nanti saya kena IT, ketangkap saya nanti. Enggak ya, insyaallah ya. Karena ini perusahaan cukup
masyhur sekarang. Saya menansi fikihnya, nggak usah ngomong terkait dengan perusahaan tadi. Begini, beredar kabar dari para ummahat bahwa hukum jual beli SR12, SR12. Ini nggak cuma ummahat, yang tanya sama saya udah banyak ikhwan juga gitu loh. Kalangan salafin dan masuk di sini gitu. Katanya mirip seperti MLM. Afan, Anda ingin tahu alasannya apa Ustaz? Karena konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa itu bukan MLM dan karena tidak ada sistem poin atau pohon faktor atau upline gitu ya. Downline maupun seperti yang Anda ketahui di Allah. Mohon jawabannya. Iya, itu sudah saya baca buku panduannya itu. Memang Masya Allah rapi. Kalau dikatakan sistem MLM bukan dia. Cuman yang perlu disoroti pada sistem SR12 ini adalah sistem peragenannya. Agen yang ada di SR ini bukan pihak yang digaji. Saya pahami. Agen-agen pada SR itu bukan agen-agen yang digaji khusus untuk memasarkan produk. Tetapi dia adalah agen lepas, tak bergaji. Namun oleh pihak SR itu dikasih semacam ketentuan belanja sekian, nanti naik ke sini. Dia bisa memasarkan pasaran sekian dalam 3 bulan, naik lagi. Seperti itu. Kemudian setelah itu adalah ada penalti ketika dia pindah oper agen, pindah wilayah keagenan. Nah, itu kena penalti dia. Cukup besar jumlahnya katanya. Dibayarkan kepada agen yang baru. Itu yang ada tertuang langsung di buku yang saya baca ketika itu dari mereka. Saya dikirimi oleh santri saya sendiri. Karena dia juga tanya, saya minta supaya dikirimkan, saya baca semuanya. Sisi ininya. Antum baca dalam buku saya ini, ya, di buku bisnis online ini, pada pembahasan tentang masalah tentang masalah ketentuan pada agen. Nah ini, pada pembahasan yang ke-6 tentang masalah karyawannya digaji, karyawan resmi, kemudian simsa dan segala macamnya itu di kalangan fuqaha dibedakan. Ketika karyawan atau agen atau wakil itu resmi digaji oleh pihak perusahaan, maka laba semua ketentuan yang ada dari pihak perusahaan harus dilakukan. Dia kerja untuk itu. Tapi ketika dia bukan yang digaji, lepas, ada ketentuan, harus ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak yang di atas dan nggak boleh mengikat. Di sini sistem peragenan SR12 sangat mengikat dan penalti yang dibebankan kepada agen yang pindah wilayah peragenan itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sehingga saya sempat ngasih masukan kepada santri saya itu, sampaikan kepada mereka supaya dirubah ini sistem peragenannya. Katanya sih tertuang dalam aturan perusahaan, tapi nggak dilakukan dalam praktek lapangannya begitu. Jadi ketika ada yang pindah-pindah itu nggak kena penalti. Tapi tetap aja yang dianggap bukan terkait dengan real, ya, tapi terkait dengan aturan perusahaannya itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dipahami. Jadi intinya untuk SR12 mungkin yang punya kenalan pada distributor atau apa diminta dibenahi sistem peragenannya, jangan ada pengikatan begitu, dikarenakan mereka bukan yang digaji resmi. Dia agen lepas, maka nggak boleh terikat. Ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Apa hukum menjual pakaian yang tidak syar'i, yang mana pembeli adalah orang awam. Ini ada pembahasan khusus setelahnya nanti. Sabar aja ya. Insyaallah akan dibahas. Bolehkah kita membeli atau menjual barang yang jelas barang tersebut dimiliki seorang artis
Terlebih lagi kita mengetahui bahwa artis itu orang kafir. Karena barang tersebut sedang viral di kalangan masyarakat. Ini barang apa dulu? Apa barang ini? Contohnya apa sih? Contohnya apa, Pak? Tas branded. Mungkin. Apa? Hermes. Regane piro? Miliaran. Anggap 1 M. Nah, misalkan dipakai artis bulan. Gitu ya. Terus? Kenapa? Kalau Anda memang memerlukan tas itu untuk hajatnya Anda, itu tas. Boleh. Cuman ya emang 1 M untuk sebuah tas. Termasuk idha'atul mal. Satu. Kalau belinya dengan niatan karena cinta kepada artis tadi, itu udah masalah lain lagi. Ada maksud walak kepada orang kafir. Makanya tergantung barangnya apa. Kadang barang itu kebutuhan masyarakat gitu loh. Cuman lebih memilih karena ada itunya gitu loh. Kan tidak semua orang beli karena artisnya. Dia beli karena memang kebutuhan. Mohon maaf ya. HP. Kira-kira yang menjadi bintang iklannya siapa? Siapa, Bu? Ya tanya sama yang lihat gitu ya. Tapi pada umumnya kayak gini kan memainkan orang yang terkenal kan, nggak mungkin memainkan antum. Antum kalah aku. Kembali pada endorse tadi dia. Umumnya kan di kalangan orang-orang yang dikenal, artis lah, kayak gitu ya. Sekarang antum beli HP. Antum punya hajat dengan HP tadi itu, perkara yang mubah. HP kan 2 fungsi. Antum fungsi perkara yang mubah, hukumnya apa? Ya boleh. Semata-mata antum beli HP tadi gitu loh. Terus kalau antum sengaja pilih HP itu dikarenakan itu artis fulan, misalkan gitu. Nah itu jual belinya sah, tapi antum berdosa, ada walak kepada dia. Jika barangnya apa? Kalau barang-barangnya haram, ya haram dari asalnya. Sepatu misalkan. Kan banyak barang-barang sifatnya mubah gitu loh. Ketika anda membelinya dikarenakan barang tersebut secara pribadi, ya normal, enggak ada masalah. Tapi ketika anda ada unsur walak kepada dia yang kafir tersebut, jual belinya sah, walaknya kamu yang diharam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bishawab. Ya Allah. Bolehkah mengurangi harga jual yang telah disepakati ketika pembeli hendak transfer sebagai penanda ketika transfer, misalkan harga jual 350.000 menjadi 349.999 gitu ya, dikurangin 0,1 rupiah atau 1 rupiah ya nggak masalah sih, itu kan antum pribadi, nggak menambah harga, mengurangi antum pribadi, misalnya nggak ada masalah. Ada sesuatu yang diuntungkan di sini? Tidak ada kan ya? Tidak ada. Saya nggak ada masalah. Nah, karena antum pribadi itu namanya bai'ul wadhi'ah. Gitu. Ya nggak wadhi'ah sih antum udah untung deh. Wadhi'ah itu kan jual beli diketahui harga kulaknya berapa, antum jual di bawah harga. Boleh itu. Nggak ada masalah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Mana baru ngerti nih ya. Jual beli follower. Wallahu a'lam. Dunianya bukan dunia saya nih. Telegram, enggak punya Telegram saya. Iya Mas jual beli follower tuh, Pak. Dijual ke? Loh. Follower itu kan nemplok kan karena orang tadi yang punya follower. Saya kasih gambaran ya. Misalkan saya punya akun apa namanya? Telegram apa? Instagram. Telegram? Misal nih, itu pakai Instagram udah nggak beres sudah. Isinya ada Allah musta'an. Misal. Ana punya akun Instagram IG. Nah, akhirnya kan saya punya banyak pengikut nih, punya banyak follower. Afif ya, masya Allah gitu ya.
banyak sampai jutaan follower. Kan nengoknya kan saya. Masa? Sebentar. Kemudian itu akun saya jual. Saya jual kepada antum mau puasa. Kayak gitu. Bu, ini saya punya follower 1 juta nih. Antum ini kan pebisnis nih. Tak jual sama antum. Nanti antum bisa langsung semacam kayak promo di situ kan. Didol iku tok. Harganya sepakati. Mahal. 1 juta follower berapa harganya biasanya? 1 M? Nggak sampai ya. Ono tiba-tiba itu namanya berubah, logonya berubah jadi orang lain. Tapi kontennya berubah pelan-pelan. Nah, kalau ngerti kan pada mundur kabeh nanti followernya. Loh, bukan ustaz ya? Lah, fulan. Akhirnya nggak jadi dia. Jadi gitu kan. Wallahu a'lam. Dari asas akunnya sendiri ya harus ditanyakan. Kalau Instagram Pak Masyakil ya akhi. Wallahu a'lam, bisa ngerti aku ini. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengubah mata uang dolar ke rupiah melalui online? Tidak boleh ya. Ada unsur enggak ada unsur takobutnya. Ini saya bahas panjang di BTR, sistem riba. Tidak boleh. Alhamdulillah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Oh, Allah musta'an. Afal Ustaz ingin bertanya, Ana memiliki uang dolar dan saya tukar uang tersebut dengan sarung milik teman saya. Kami sedang ridho. Apakah perkara tersebut termasuk jual beli yang dilarang? Ya tidak sih. Dolar mata uang termasuk jenis ribawi. Tapi sarung tidak. Sama kayak antum beli sarung pakai dolar, enggak masalah. Sebagaimana antum beli sarung pakai uang atau antum tukar sarung dengan dolar, enggak ada masalah. Itu enggak ada unsur ribawinya sama sekali, barakallahu fikum. Itu udah dibahas di BTR ya. Silakan baca di BTR di sistem riba. Sedikit lagi habis waktunya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana dengan meminjamkan motor tapi dengan syarat yang meminjam mencuci motor sampai bersih? Ya gak apa-apa ya akhi, ya akhi. Minta tolonglah. Ini tahu sama tahu sih mestinya ya. Pinjam motor tuh ya, bensinnya isiin ya, isi bensin, ya dibersihin, ya cuci lah ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Apa hukum membeli buket bunga? Berupa uang buket, rangkaian bunga. Namun bunganya adalah uang yang dibentuk kayak bunga. Harganya piro? Jadi dia membentuk karangan bunga pakai uang tentunya. Sebentar, itu nanti uangnya bisa dipakai enggak? Uang yang ada itu kan? Terus harganya disesuaikan dengan apa? Orang-orang ya, saya Allah Ustaz. Nah itu makanya kalau itu membeli itu karena uangnya enggak boleh. Kalau beda nominal. Misalkan jumlah uang yang dipakai buket bunga tadi itu ketemunya misalkan juta misalkan. Ya, dibayar 1,1 juta misalkan. Nah, niatnya beli uang tadi itu enggak boleh. Sama dengan beli 1 juta bayar 1,1 juta. Kalau misalkan niatnya beli bunganya, nggak mungkin ya. Karena yakin kalau udah bosan sama buketnya diambil duitnya kan. Nah itu aneh-aneh antum ini sungguh.
Al-muhim kalau nominalnya sama lah, Bas. Kalau nominalnya berubah atau beda jangan, ahsan jangan. Ono ya Allah musta'an. Hah? Gimana? Loh. Kalau ketika untuk mahar nikah yang mau nikah yang nyiapkan uangnya iya. Cuman bayar pembuatan bukitnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Habis yang disampaikan ke saya banyak yang saya nggak tahu jawabannya. Ini jangan ditampilkan lagi pada pertemuan ketiga loh ya. Ini wallahu a'lam saya nggak tahu jawabannya. Wallahu a'lam nggak tahu jawabannya. Susah maksudnya masyaallah ya. Ngeten nggih. Dulu wis. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak. Sudah jam 9:30. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan berjuang sekuat tenaga untuk melanjutkan pertemuan berikutnya sampai selesai buku ini. Dan semoga bisa dilakukan paling tidak sebulan 3 kali insyaallah ya. Semoga nanti ada kemampuan. Barakallahu fikum. Karena waktunya terbatas di malam hari. Nah, saya kira demikian. Banyak hal memang yang perlu dikaji terkait dengan contoh-contoh real dalam dunia bisnis. Dan itu terkadang perlu pengkajian terlebih dahulu gitu. Nggak nampak di permukaan, harus digali apa sistemnya, bagaimana cara kerjanya, baru bisa kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup, semoga bermanfaat dan semoga bisa diadakan pertemuan yang ketiga. Saya berharap paling enggak 10-11 hari ke depan kita adakan kembali, baru kemudian Kamis keempat tanggal standar Klaten juga diadakan. Di sebelum Kamis keempat itu nanti ada lagi sekali lagi pertemuan yang ketiga insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.